Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Hasana, NPM 718-720-133. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya dengan judul Pengaruh Ekonomi Keluarga Terhadap Motivasi Belajar Siswa kelas 4 di SDN Blue Keni 1. Pengertian, pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan dalam mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang. Menurut Notmojo 2003.16, pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan pelaku pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ekonomi merupakan salah satu persoalan yang sangat penting dalam proses pendidikan formal. Menurut John Stuart Mill, ekonomi adalah sains praktikal mengenai pengeluaran dan penagihan. Ekonomi keluarga dapat dilihat dari penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua, dan pendidikan orang tua. Penghasilan keluarga merupakan jumlah seluruh penghasilan dan kekayaan keluarga, termasuk barang dan hewan peliharaannya. Dipakai untuk membagi keluarga ke dalam 3 kelompok penghasilan. Yang pertama ada penghasilan rendah, yang kedua penghasilan menengah, dan yang terakhir ada penghasilan tinggi. Deskripsi teori. Yang pertama ada ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga merupakan salah satu persoalan yang sangat penting dalam proses pendidikan formal. Menurut Alfred Marshall 1868, ekonomi adalah suatu cabang keilmuan yang berfungsi untuk mempelajari segala kehidupan manusia sehari-hari yang berhubungan dengan bidang tersebut. Sedangkan menurut Suarjono Soekanto 2001, ekonomi yaitu kondisi seseorang yang berada pada ekonomi lingkungan sosial masyarakat. Maksudnya adalah lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan sumber daya. B. Tingkat ekonomi keluarga. Tingkat ekonomi keluarga sebagai suatu keberadaan kelompok-kelompok bertingkat dalam masyarakat tertentu yang anggotanya memiliki kekuasaan, hak-hak istimewa, dan praktik yang berbeda. Dalam penelitian ini, sosial ekonomi ditentukan oleh beberapa indikator, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan orang tua, yang kedua ada pekerjaan orang tua, yang terakhir ada penghasilan orang tua, dan yang ketiga ada penghasilan orang tua, yang terakhir adalah jumlah tanggungan orang tua. Yang kedua ada motivasi belajar. Motivasi belajar dibagi menjadi 4. Yang pertama pengertian motivasi belajar, yang kedua fungsi motivasi belajar, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang terakhir ada cara meningkatkan motivasi dalam kegiatan belajar. Pengaruh ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar. Dalam penelitian ini, pengaruh ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang berasal dari eksternal siswa, meliputi pengaruh pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Menurut Surya Brata 2004, faktor sosial meliputi faktor manusia lain baik hadir secara langsung atau tidak langsung. Keadaan kondisi sosial orang tua yang biasanya dari faktor ekonomi, sehingga perlu adanya motivasi tersendiri kepada para siswa tentang keadaan ekonomi orang tua, terutama bagi siswa yang keadaan ekonomi orang tuanya sangat rendah. Hasil penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian dilakukan oleh Saifuddin Zuhri 2010 dengan judul Pengaruh Tingkat Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa, Nuril Huda, Tarub Grobongan, dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik uji regresi yang hasilnya status sosial ekonomi orang tua siswa,
MTS Grobongan adalah rendah serta dibuktikan dari 50 sampel terdapat 27 orang tua siswa MTS Grobongan berada di status sosial rendah dan mengakibatkan motivasi belajar siswa MTS Grobongan itu menurun. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Kadek Ari Prabawa 2014 dengan judul Pengaruh Sosial Ekonomi dan Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa kelas 10-4 dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan kausal yang hasilnya prestasi belajar tidak hanya dari motivasi belajar, melainkan dari status ekonomi dan perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya, serta apabila orang tua berada di status rendah, maka perhatian mereka berkurang karena mereka hanya mementingkan kebutuhan daripada pendidikan. Yang ketiga, ada persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh ekonomi keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah penelitian terdahulu yang pertama meneliti tentang motivasi belajar siswa yang dilakukan di tingkat MTS. Dan penelitian terdahulu kedua meneliti tentang prestasi belajar ekonomi siswa yang dilakukan di kelas 10-4. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang motivasi belajar siswa yang dilakukan di kelas 4 SDN Blue Kenik 1. Kerangka konseptual ada 7. Yang pertama ada motivasi belajar siswa, yang kedua mempengaruhi, yang ketiga dianalisis menggunakan rumus kolerase atau product movement. Yang keempat bagaimana pengaruh antara tingkat ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar siswa. Yang kelima ada tingkat ekonomi yang paling dominan terhadap motivasi belajar siswa. Yang keenam ada hasil terhadap atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar siswa. Yang terakhir adalah ekonomi keluarga. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ada 2 hipotesis penelitian. Yang pertama ada diduga ada pengaruh yang signifikan di antara ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 di SDN Blue Kenik 1, Kecamatan Embunten, Kabupaten Sumeneb. Yang kedua ada diduga penghasilan orang tua memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Blue Kenik 1, Kecamatan Embunten, Kabupaten Sumeneb. Jenis, model, pendekatan, batasan penelitian. Penelitian kuantitatif menurut Poch 1988.4 merupakan penelitian empiris di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Menurut Poch, penelitian kuantitatif memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei yang nantinya responden diminta untuk memberikan jawaban singkat yang sudah tertulis di dalam angket. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif. Selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian adalah penelitian ini menggunakan rancangan korelasional untuk mengetahui hubungan antara 2 variabel. Yang diantaranya adalah variabel X atau ekonomi orang tua. Dan selanjutnya ada variabel Y atau motivasi belajar siswa. Peneliti membagikan angket kepada responden yang nantinya akan memberikan jawaban untuk mengetahui atau tidak adanya pengaruh antara variabel X atau variabel Y. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat di sini menggunakan waktu dan tempat. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di kelas 4 SDN Blue Kenik 1 yang terletak di Desa Blue Kenik 1, Kecamatan Embunten. Alasan peneliti melakukan penelitian di SDN Blue Kenik 1 karena SDN Blue Kenik 1 merupakan sekolah favorit di Kecamatan Embunten. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada hari Senin, tanggal 28 Maret dari jam 8 WIB sampai dengan 10 WIB. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan sampling. Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan
maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Husaini Usman 2006 100 adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Nuat Mojo 2003. Maka sampel dalam penelitian ini ialah siswa kelas 4 di SDN Bluk Klinik 1. Sampling. Sampling adalah suatu proses menyeleksi porsi dari populasi penelitian ini. Teknik sampling yang digunakan ialah non-probability. Teknik sampling yang digunakan non-probability sampling atau non-random sample. Menggunakan metode pengambilan sampel melalui kotak sampling yang nantinya mengambil siswa atau mengambil sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu siswa kelas 4 SDN Bluk Klinik 1 yang terdiri dari 23 siswa. Data penelitian. Menurut Triadi, dalam merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan di mana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Menurut Sugiono 2010, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang merupakan informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2013-224, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam bentuk penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara atau interview, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Variabel penelitian dan definisi operasional. Yang pertama ada variabel bebas atau X. Tingkat ekonomi keluarga merupakan suatu kondisi manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Objek di dalam penelitian ini ialah orang tua siswa kelas 4 SDN Bluk Klinik 1. Indikator yang terdapat pada variabel bebas atau X yaitu X1.1 penghasilan orang tua, X1.2 pekerjaan orang tua, X1.3 pendidikan orang tua. Yang kedua ada variabel terikat atau Y. Motivasi belajar adalah daya penggerak dari dalam siswa maupun dari luar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Melakukan kegiatan belajar mengajar. Indikator yang terdapat pada variabel terikat atau Y ialah peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 di SDN Bluk Klinik 1 yang dapat dilihat dari nilai rapot. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Menurut Nuat Mojo 2010, instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner, formulir observasi, formulir-formulir yang lain berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya. Maka, instrumen dalam penelitian ini ialah menggunakan observasi. Kuesioner atau angket, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner penelitian ini mencakup ketiga indikator variabel bebas atau Y atau X, yaitu pendidikan orang tua, penghasilan orang tua, pekerjaan orang tua. Di kelas 4 SDN Bluk Klinik 1, kuesioner penelitian mencakup 6 pertanyaan yang nantinya akan dibagikan pada siswa kelas 4 SDN Bluk Klinik 1. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menurut Komarudin, teknik analisis data adalah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan sesuatu keseluruhan untuk dijadikan sebagai komponen, sehingga lebih mengenal tanda-tanda komponen, hubungan antara suatu dengan yang lain, dan juga fungsi masing-masing di dalam suatu keseluruhan yang sudah teratur. Teknik analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan kedua variabel. Analisis deskriptif di sini digunakan untuk menjelaskan pengaruh
tingkat ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 di SDN Blue Kenik 1. Adapun kriteria nilai angket tingkat ekonomi keluarga siswa kelas 4 SDN Blue Kenik 1 ada 4. Yang pertama, untuk pilihan jawaban A diberi skor 4. Yang kedua, untuk pilihan jawaban B diberi skor 3. Yang ketiga, untuk nilai C diberi skor 2. Dan untuk nilai D diberi skor 1. Dari hasil tahapan ini dimasukkan dalam tabel distribusi untuk memperoleh gambaran setiap yang dikaji. Sedangkan untuk menggolongkan motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Blue Kenik 1 ialah sebagai berikut. Ada 3 tahap. Yang pertama, nilai rendah. Nilai rendah dimasukkan ke dalam angka 37 sampai 46. Nilai sedang dimasukkan dalam angka 47 sampai 56. Angka tinggi dimasukkan dalam nilai 57 sampai nilai 66. Adapun langkah-langkah dalam bentuk teknik analisis data ialah sebagai berikut. Yang pertama ada uji validasi. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas menurut Sekaran Wijaya 2011-114, validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melaksanakan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Ghazali 2009. Adapun rumus uji validitas ialah sebagai berikut. R sama dengan N XY min XY. N X Y X N Y kuadrat min Y kuadrat. Kriteria pengujian nilai R hitung kurang dari R tabel instrumen valid, sedangkan nilai R dihitung dari tabel instrumen tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Menurut Suryabrata 2004, adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dengan dipercaya. Uji reliabilitas biasanya digunakan untuk mengetahui beberapa tepat alat pengukur tepat konsistensi jika pengukuran tersebut diulang. Adapun rumus uji reliabilitas adalah sebagai berikut. A sama dengan KR per 1 plus K min R dalam kurung R. Uji koreksi linear berganda. Menurut Sugiono 2013-210, analisis regrensi berganda merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk memprediksikan perubahannya nilai variabel tertentu. Bila variabel lain berubah, analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel. Selanjutnya ada uji V. Menurut Ghazali 2012-98, uji pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama. Terhadap variabel dependen atau variabel terikat, uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam kurung X1 dan X2. Secara simultan, pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y, adapun rumusan uji F ialah sebagai berikut. F sama dengan S kuadrat 1 per S kuadrat 2. Adapun rumus uji F ialah sebagai berikut. F sama dengan S kuadrat 1 per S kuadrat 2. Uji T. Menurut Ghazali 2012-98, uji T digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual. Dalam menerangkan variabel independen secara parsial, uji T digunakan untuk menguji signifikan variasi secara parsial. Yang selanjutnya ada uji determinasi koefisien berganda R kuadrat. Menurut Ghazali 2012-97, koefisien determinasi R kuadrat merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 atau 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variasi variabel dependen amat terbatas. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. H1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Bluk Kenik 1, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb. HO1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ekonomi keluarga terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 di SDN Bluk Kenik 1, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb. HA2. Terdapat pengaruh yang paling dominan dari penghasilan orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Bluk Kenik 1, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb. HO2. Tidak terdapat pengaruh yang paling dominan dari penghasilan orang tua terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Bluk Kenik 1, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb. Demikian presentasi PowerPoint saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.